Selamat pagi, Prof. Pagi. Dalam ranah filsafat moral ada dua bentuk pendekatan nih, Prof, Ya, tentang etika deontologis dan etika pragmatis. Nah, itu ya, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kedua terminologi itu, Prof? ya. Jadi etika dan itu Hmm, sekarang kan sebenarnya bukan hanya pembicaraan kita di sini, hmm, tapi itu menjadi pembicaraan secara nasional. ya, Pentingnya etika betul, itu karena dianggap etika itu menjadi problem besar betul. bagi negara ini. Ya. Jadi hari ini kita mencoba membicarakan tentang dua model ya Hmm, pemikiran tentang etika itu. Yang pertama adalah etika deontologis ya, hmm, yang kedua adalah etika pragmatis. hmm. Ini sebenarnya ada Siapa perbedaan. yang mengemukakan itu, Yang Prof, dulu? memukakan itu sebenarnya kan begini, kalau misalnya kita membicarakan tentang deontologi, itu adalah Immanuel Kant ya. Hmm, Itu sebenarnya adalah pemikir barat yang hmm, sangat terkenal yang membicarakan tentang etika deontologis. hmm, Tapi apa yang dikatakan oleh Immanuel Kant hmm, itu, dia sebenarnya hidup pada era pencerahan ya, hmm, belum masuk modern, tapi gagasannya itu sangat menarik. Dia membicarakan tentang deontologi, dan juga dia sebenarnya sudah membicarakan tentang kosmopolitanisme. Itu yang heran kita, karena itu muncul misalnya ratusan tahun setelah dia meninggal. Tapi kita kembali lagi ke etika deontologis. Jadi etika deontologis itu, kalau saya sebenarnya lebih memahami, itu adalah sebenarnya penjelasan dari etika Islam hmm, ya. Karena dalam etika Islam itu misalnya kita itu kalau misalnya sudah kewajiban ya, apa yang sudah ditentukan di dalam agama itu adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan sebenarnya kalaupun kita misalnya melanggar itu, bukan berarti bahwa kita bisa misalnya memberikan argumen yang bisa dibenarkan untuk tindakan yang melanggar aturan itu, karena sebenarnya aturan itu adalah suatu yang wajib dilakukan dan tidak perlu diperdebatkan. Dan itu sebenarnya yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, bahwa etika deontologis itu adalah etika yang wajib dilaksanakan tanpa ada pertimbangan seperti itu. Tapi kita sudah singgung juga sebelumnya, kalau saya ingat, kita sebelumnya pada bagian awal itu membicarakan tentang pemikiran pemikiran Socrates. hmm. Socrates itu adalah salah seorang sebenarnya melakukan apa yang disebut dengan etika deontologis itu. Dia tidak mau di pengadilan pun dia tidak mau ada Tidak pengacara, perlu dibela tidak ya perlu kan? dibela karena Betul. mengatakan kebenaran itu tidak perlu dibela. Hmm, Dan dia itu adalah salah satu bentuk apa yang kita sebut tadi dengan etika deontologis. nah, Jadi kewajiban untuk melakukan aturan itu hmm. dengan secara ikhlas dan tanpa ada argumen-argumen lain. Ada tidak, Prof, tokoh-tokoh atau apa namanya orang-orang yang bisa kita teladani dalam bersikap seperti yang dimaksud dalam etika deontologis ini, Prof, atau Ya, pragmatis? kalau misalnya sebelumnya tadi Hmm, sedikit ya, Nabi Muhammad itu jelas ya. hmm, Seandainya pun kamu berikan di tangan kanan saya misalnya matahari dan bulan di tangan kiri saya tidak akan mau meninggalkan hmm. nilai-nilai ini. Ada Tapi keteguhan moral ada maksudnya, ketegangan ya moral ya. betul. Jadi itu yang kita katakan ada ketegangan moral. Dan kemudian juga tadi kita bicarakan misalnya seperti yang dikemukakan tadi itu adalah Socrates. Hmm, Tapi juga misalnya sekarang juga ya, artinya kan ingat nggak yang sempat menjadi presiden tapi sebelumnya dia lama sekali di dipenjarakan ya, presiden Gandhi, uh, Mahatma uh, Gandhi bukan? sebelumnya itu yang Afrika Selatan Oh ya, iya, oh, ya, Mandela. Mandela ya. Hmm, Itu sebenarnya dia juga adalah seorang yang benar melakukan apa yang kita sebut misalnya tadi dengan hmm, moral deontologi. ya. Ingat Pak, misalnya ada juga sudah kita bicarakan Hmm, sebelumnya, memang kita tidak singgung bahwa dia sebenarnya itu adalah salah seorang juga yang melakukan uh, moral ontologi, yang menerapkan secara itu adalah yang mengukakan tentang hegemoni. hmm, Ya, ya betul. itu kan ingat Gramsci ya. Gramsci ya. Jadi banyak sekali sebenarnya ya yang memberikan contoh-contoh dan menerapkan tentang apa kita sebut tadi dengan moral ontologis itu, Tapi kan kita deontologis itu. punya seperti apakah bisa dijadikan Muhammad Hatta, Muhammad Bapak Atta kita ya, itu sebagai Muhammad orang Atta yang ya. teguh ya, Dia Prof teguh, ya? dan kemudian dia misalnya kalau mereka setuju nggak, dia keluar dari Iya, uh, gitu ya. Dari wakil pemerintahan presiden. ya. Jadi Lebih baik pemerintahan. ya. Jadi sebenarnya kalau dalam awal-awal pemerintahan yang berjuangkan Hmm, kemerdekaan ini, mereka mempunyai keteguhan di dalam prinsip. hmm, hmm, Beda hmm. dengan sekarang. Betul. Sekarang itu lebih banyak sebenarnya mereka menggunakan pragmatis itu, Ya. ya. Jadi pindah sana pindah sini itu nggak jadi problem bagi mereka, asal yang memberikan keuntungan dan manfaat. Dan Hmm, keuntungan itu biasanya adalah keuntungan sifatnya material, hmm, ya. Jadi ada perbedaan. Kalau misalnya tadi kita katakan misalnya dengan moral pragmatis, ya, hmm, itu sebenarnya tujuannya aja yang menjadi penting.
Jadi pertimbangan benar tidaknya bukan ditentukan oleh nilai etik yang ada di dalam aturan etik itu, aturan nilai moral itu, tapi adalah apa yang paling bermanfaat untuk saya, untuk kelompok saya. Oleh karena Perbedaan mendasarnya itu Prof, ya, perbedaan mendasar antara kedua etika itu ya. deontologi dengan pragmatis. Jadi pragmatis itu sebenarnya sangat bisa berbahaya, apalagi kalau misalnya digunakan oleh para pemimpin, karena memang mereka bisa aja dengan mudah loncat sana loncat sini. Sejauh itu misalnya menguntungkannya. Lihat aja sekarang kondisi kita. Ya. Jadi teman-teman sekalian, saya pikir itu juga apa para pendengar semua ini satu sebenarnya hal yang perlu kita pikirkan tentang permasalahan perbedaan, paling tidak memahami, kalau bisa memang menerapkan apa yang kita katakan tadi, prinsip-prinsip yang kita kemukakan pada awal tentang deontologi itu. Jadi bagaimana cara kita untuk menerapkan pandangan moral tersebut untuk situasi yang seperti ini, Prof? Ya, sekarang sebenarnya begini, ya. Tadi kita katakan sebenarnya sebelum-sebelumnya itu kita pernah bicarakan tentang bagaimana pengaruh media, ya. Dan pengaruh media itu sebenarnya memang tadi katakan kepentingan ini, ideologi segala macam, ya. Tapi yang menarik juga sekarang, lihat saja misalnya, ya. Bagaimana misalnya guru besar, ya, dosen-dosen dan mahasiswa itu, dan sekarang generasi yang kita sebut dengan generasi milenial dan generasi Z itu, mereka sebenarnya sepertinya memang sekarang mempunyai pandangan yang sangat berbeda dengan para pemimpin-pemimpin kita sekarang. Jadi ada model satu kesadaran, apalagi mak-mak itu, ya, lebih berani dari kita misalnya untuk bisa membicarakan dan berupaya untuk misalnya menjelaskan, mengungkapkan tentang kebenaran itu tanpa memikirkan juga resiko, ya. Coba aja kita lihat misalnya pergi bulan puasa, kemudian tidak memikirkan mungkin bagaimana yang puasa di rumah, dan kemudian saya kadang-kadang kaget dan kagum itu kalau misalnya rame-rame itu tidak selalu meninggalkan misalnya sholat, dan mereka sholat di lapangan, ya. Jadi itu hal yang sangat menyentuh saya, dan kemudian menyentuh kita. Saya pikir bahwa memang akhirnya sebenarnya kita lihat juga di tengah misalnya banyak pertimbangan yang sifatnya pragmatis itu, tapi juga misalnya mulai banyak juga misalnya kita lihat adanya yang mencoba untuk menunjukkan diri bahwa memang apa yang kita sebut tadi dengan moral deontologis itu memang akhirnya juga berkembang. Jadi mudah-mudahan, ya, apalagi kalau misalnya nanti misalnya hasil dari angket, ya, kemudian hasil dari misalnya pengadilan di MK ini berhasil, saya pikir itu sebenarnya sangat menguntungkan bukan hanya bagi masyarakat yang tapi bagi negara kita ke depan. Karena kalau tidak, saya pikir, ya, kalau pemimpin itu tidak memiliki moralitas yang tinggi, kemudian pemimpin itu misalnya tidak memiliki kemampuan yang tinggi seperti yang diinginkan misalnya oleh Plato, Socrates itu, bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai pengetahuan yang tinggi, yang luas, dan moralitas yang tinggi, maka kita akan, negara ini bisa dibawa kemana saja sesuai dengan tanpa memikirkan keinginannya, tanpa memikirkan permasalahan moralitas. Jadi ini bahaya yang besar, saya pikir. Jadi mudah-mudahan kita mungkin hanya bisa mendukung, ya, bagaimana tegaknya moralitas dan kebenaran itu dengan cara seperti ini, ya. Mudah-mudahan ada juga upaya lain, misalnya yang sekarang katanya saya lihat di media bahwa hari ini akan berkumpul begitu banyak masyarakat yang juga berupaya untuk mendukung bagaimana terlaksananya keadilan itu. Ya, satu lagi, Prof. Ya. Ini kan Islam itu adalah agama yang menjunjung moralitas, Ya. Prof, ya. Salah satu statement jadi lakum dinukum waliyadin. Ya. Apakah ini bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk dari moral deontologis? Oh ya, itu bentuk moral deontologis, ya. Jadi kan itu yang kita lihat tadi, ya. Lakum dinukum waliyadin, bagimu kelompokmu, bagimu ideologimu, bagimu agamamu, bagiku agamaku, ya. Coba sekarang lihat, ya, siapa yang bisa dalam kondisi sekarang itu seperti itu bersikap. Jadi lakum dinukum waliyadin itu sebenarnya itu yang saya katakan tadi, bahwa dari awal sebenarnya sebelum ada moral deontologi Immanuel Kant, Nabi Muhammad dan mungkin juga nabi-nabi sebelumnya itu, ya, Rasul Muhammad itu sudah mengungkapkan seperti itu, ya. Jadi lakum dinukum waliyadin itu kan artinya sebenarnya kan bagimu agamamu, bagiku agamaku, bagimu ideologimu, bagiku ideologiku, bagimu kepentinganmu, saya punya kepentingan yang lain. Oleh karena itu sebenarnya
Itu yang saya katakan dari awal bahwa moral deontologikan itu sepertinya sangat Islami dalam pengertian ya sesuai dengan ajaran asal Islam. Salah satu itu dengan lakum dinukum waliyadin. Baik, Prof. Terima kasih. Ya, ya. Jadi saya melihat bahwa ada perbedaan dan persamaan antara etika deontologis dan pragmatis sih, Prof, dalam menghadapi tantangan dan di sini ada sebuah keteguhan moral yang harus dipunyai setiap individu untuk bisa mengembangkan pandangan moral yang kokoh untuk menghadapi situasi yang bijak dan bertanggung jawab. Demikian, Prof. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga.